Kisah pemuda kaya arogan dan gadis polos. Episode 8. Sebelum sahabat dengar ceritanya, alangkah baiknya dengar dulu episode sebelumnya ya, biar ceritanya nyambung. Oke lanjut. Satu persatu rahasia kehidupan Jeon Jungkook terungkap alasan yang mendasari sifat buruknya selama ini. Namun di sisi lain, tampaknya keputusan Jungkook yang ingin menikahi Harry dalam waktu dekat mendapat tentangan dari ayahnya. Hal itu ditujukan setelah Jungkook selesai menjamu para tamu pentingnya. "Aku mau bicara denganmu," ucapnya dengan nada tegas. Sementara Jungkook hanya membuang muka tanpa sudi menatap wajah ayahnya. "Aku hanya ingin bilang kalau aku tidak suka rakyat jelata itu menjadi menantu di keluarga ini," ucap ayah Jungkook secara terang-terangan yang memantik kemarahan Jeon Jungkook. "Tidak usah ikut campur. Di usiamu yang sudah setua ini sebaiknya kau gunakan untuk merenungi semua dosamu di masa lalu. Atau mempersiapkan peti matimu," jawab Jungkook dengan nada ketus. Kata-kata kasar memang kerap terucap dari bibirnya seakan keduanya tidak saling mengenal walau dalam tubuhnya mengalir darah yang sama. Tanpa ingin terus bertengkar dengan sang ayah, Jungkook memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Kamar Jungkook masih gelap, tidak ada kehadiran Hiri di sana. Waktu sudah mulai larut, tentu itu membuatnya kesal. Ia pun memerintahkan semua penghuni rumah untuk mencarinya, sampai ditemukannya Hiri yang sedang duduk sendirian di tepi kolam renang termenung. Di sini rupanya kecoh Jungkook yang menghampiri Hiri seketika. "Anda sudah selesai?" tanya Hiri. Tanpa bicara, Jungkook pun menarik tangan Hiri menuju kamarnya dengan langkah kaki yang lumayan cepat. "Tuan, pelan-pelan," selah Hiri. Sadar jika Hiri cukup kewalahan mengimbangi langkah kakinya, Jungkook seketika membopong tubuh asistennya menaiki anak tangga. Tentu hal itu membuat Hiri terkejut dan refleks mengalungkan kedua tangannya ke leher Jungkook. Tatapan datar itu kembali terlihat. Jeon Jungkook sangat gampang berubah ekspresi. Dan kali ini sudah dipastikan jika ia sedang dalam suasana hati yang buruk. Tubuh Hiri diletakkan perlahan di atas ranjang Jungkook yang luas dan empuk. Tak lupa pria berwajah tampan tersebut mengunci pintu kamar dari dalam. Sebelum ia menyusul Hiri tidur, pria itu terlebih dulu membuka pakaiannya. Kebiasaan pria tersebut memang tidur telanjang dada. Setelahnya, ia membalut tubuhnya dan juga Hiri dengan selimut hangat. Lampu kamar juga sudah dimatikan, hanya menyisakan lampu kecil yang memberi pandangan remang-remang. Menyusul Hiri berbaring, Jungkook pun meraih pinggang Hiri dan membuat mereka tidur saling berdekatan. Jungkook menenggelamkan wajah Hiri ke dadanya membeluk tubuh gadis itu erat. "Aku bisa sesak napas," keluh Hiri. Pria tersebut pun sedikit meregakan pelukannya sambil membelai rambut Hiri pelan. "Anda tidak apa-apa?" tanya Hiri yang mulai mengawali pembicaraan. "Tidak apa-apa," jawabnya. "Baguslah," imbuh Hiri dengan nada pelan. Ia pun meletakkan kedua tangannya di dada bidang Jungkook. "Sepertinya ada yang salah dari hubungan kita. Mengapa cepat sekali kata cinta terucap?" tanya Hiri dengan nada ragu. Mendengar hal itu, Jungkook pun menarik dagu Hiri dan keduanya saling memandang dalam. "Aku tipe orang yang sulit jatuh cinta, jadi cukup sulit kupercayai," imbuh Hiri dengan nada gugup. "Aku tahu," jawabnya. "Selamat malam," imbuh Hiri yang kemudian berbalik badan membelakangi Jungkook dengan nada cukup kecewa. Jujur saja niatnya untuk mendapat jawaban atas ucapan Jungkook yang secepat ini ingin menikahinya, malah tidak keluar dari mulut pria tersebut. Di tengah-tengah rasa gundahnya, Jungkook pun masih berusaha memeluk Hiri dari belakang. Ia pun menyibakkan rambut Hiri ke samping dan menciumi tengkuk belakangnya. "Hentikan," tolak Hiri dengan nada bergetar menahan tangis. "Aku tidak suka dihentikan," jawab Jungkook dengan nada tegas. Hiri pun berbalik badan dan menatap Jungkook sendu. "Aku tahu jawabannya, Anda tidak benar-benar mencintaiku, kan? Anda hanya ingin menikmati tubuhku, menikahiku hanya supaya bisa melakukan semaunya," ucap Hiri dengan air mata membasahi pipinya. "Aku juga sama sepertimu, aku tidak mudah jatuh cinta," jawab Jungkook yakin. "Jadi benar kan kalau kata cinta yang Anda ucapkan hanya untuk memikat wanita. Setelah dapat, lalu Anda campakkan seperti ibunya Ara." Dek, kata-kata Hiri barusan langsung membuat amarah Jungkook berkobar. "Kalau kau tidak tahu apapun, berhenti ikut campur," jawab Jungkook dengan nada membentak. "Aku sudah tahu semuanya. Nenekmu yang memberitahu padaku siapa Ara dan masa lalumu," imbuh Hiri dengan air mata di pipinya. Jungkook tampak tak bisa menahan emosinya.
Ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan keluar sambil membanting pintu dengan keras. Tentu Hiri paham jika amarah itu tidak bisa dikontrol Jungkook, terlebih masa lalunya yang pahit. Keadaan ini cukup rumit. Malam itu Jungkook memutuskan untuk berendam di kolam renang pribadi miliknya. Untuk menghilangkan stres memang itulah yang biasa ia lakukan. Tak lama Hiri datang dan ikut masuk ke kolam renang menghampirinya. Jungkook masih meringkus kesal dan buang muka dari Hiri. Namun itu tidak mengurungkan niatnya untuk meminta maaf atas kelancangannya barusan. Anda marah padaku, maaf, tadi kataku berlebihan, rayu Hiri. Ia pun membuka pakaiannya yang basah menyisakan bra dan celana dalam, kemudian menaruhnya di sisi kolam. Hiri pun menghampiri Jungkook dengan senyum cantik di wajahnya. Hal ini cukup menyita perhatian Jungkook, di mana pria tersebut seketika melirik Hiri yang terlihat sesuai dengan rambut yang basah. Hiri menghampiri kemudian mengalungkan kedua tangannya di leher Jungkook. Tatapannya begitu nakal dengan semirik yang memikat. Air mata membasahi pipinya. Hiri seketika memulai untuk mencium bibir Jungkook. Ia sebenarnya tidak rela tubuhnya dijamahi pria yang tidak mencintainya dengan tulus. Mungkin memang benar Jungkook menyukai Hiri, tapi cintanya tidak tulus atau bahkan hanya sebagai pelampiasan kemarahannya pada mantan pacarnya yang telah mengkhianatinya, yakni ibunya Ara. 6 tahun lalu Jungkook berpacaran dengan seorang wanita biasa. 2 tahun berpacaran akhirnya wanita tersebut hamil saat ingin dinikahi pacar Jungkook menolak. Hingga akhirnya Jungkook mengetahui rahasia bahwa bukan hanya dia yang meniduri pacarnya. Hubungan itu langsung kandas di mana Jungkook langsung mencampakkan kekasihnya. Tapi setahun setelahnya pacar Jungkook kembali dan memberikan putrinya ke keluarga itu untuk diakui. Jungkook awalnya menolak sampai hasil tes DNA menunjukkan jika bayi perempuan tersebut memang darah dagingnya. Sementara aksi Jungkook kemudian dihentikan. Pria tersebut melihat Hiri yang ketakutan dan khawatir. Maafkan atas sikap kasarku tadi, semua itu karena aku tidak mampu menahan emosi jika membahas soal jalan itu. Jangan bahas dia lagi, karena mulai sekarang aku hanya mau fokus padamu, ucap Jungkook dengan senyum di wajahnya. Hiri pun mengangguk dengan tenang mendengar pernyataan Jungkook. Cepat pakai lagi bajumu, aku tidak mau nanti ada orang lain yang melihat tubuhmu selain aku. Kata-kata itu pun langsung membuat Hiri terheran sebab Jungkook tidak jadi melanjutkan apa yang ia mau. Anda serius? Hiri menatap bingung, aku tidak mau di sini. Lagi pula hari ini aku sedang stres dan lelah. Temani aku berendam saja itu sudah cukup. Ujar Jungkook sembari memeluk tubuh Hiri dengan erat. Trauma hati mungkin belum sembuh, setidaknya Hiri telah berhasil masuk dalam hatinya dan berusaha mengobati lukanya. Tinggal menunggu waktu cinta itu benar-benar sepenuhnya dimiliki Hiri. Bersambung. Wah, makin seru aja nih guys. Ternyata Babang Jungkook pernah sakit hati sama pacarnya, yaitu mamanya Ara. Makanya dia sulit jatuh cinta lagi. Haha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.